bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dalam masa kekosongan antara dua rasul. Dalam masa kekosongan itu biasanya manusia secara berangsur-angsur meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi musyrik, melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diutus di tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Nabi Nuh adalah orang yang sangat cerdas, penyayang dan sabar. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk berpikir melihat alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti bintang, bulan, matahari, bumi, langit, hewan, tumbuh-tumbuhan, pergantian siang dan malam. Itu semua menjadi bukti tanda kekuasaan dan kebesaran ayat-ayat Allah. Nabi Nuh juga memberi kabar gembira akan adanya balasan yang surga yang indah dan kenikmatannya bagi mereka yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan akan diazab dan disiksa di dalam neraka bagi mereka yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul atau nabi ketika berusia 450 tahun dan wafat usia 950 tahun. Pengikut Nabi Nuh umumnya kebanyakan hanya para orang-orang fakir miskin atau golongan ekonomi lemah. Orang-orang kaya, orang-orang terpandang, orang pejabat, keluarga bangsawan justru malah memusuhi, menentang, mengajak dan menghina Nabi Nuh. Memang sudah menjadi sunatullah, semua nabi dan rasul setiap mereka dakwah atau mengajak orang untuk ketaatan kepada Allah pasti ditentang oleh umatnya. Pada suatu hari orang-orang musyrik, orang-orang kafir menjebak, menipu Nabi Nuh. Mereka mengatakan bersedia mengikuti ajakan Nabi Nuh asalkan Nabi Nuh mengusir orang-orang miskin. Namun Nabi Nuh dengan tegas dan lantang menolak permintaan mereka. Ketegasan, kepastian Nabi Nuh mengalahkan hujah orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir menantang supaya mendatangkan azab kepada mereka. Nabi Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Allah menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak bermanfaat. Nasihatku kepadamu jika Allah menyesatkanmu. Allah adalah Tuhanmu dan kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik penyembah patung menghina, mengancam akan membunuh Nabi Nuh jika tidak mau berhenti dalam dakwahnya. Namun Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakan tugasnya walau akan dibunuh, walaupun akan dirajam. Setelah dakwahnya Nabi Nuh yang disampaikan menemui jalan buntu, pengikutnya hanya sekitar 83 orang, padahal dakwahnya 500 tahun. Maka Nabi Nuh mengadukan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, Nabi Nuh bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu tinggal di atas permukaan bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka tidak akan melahirkan selain anak yang akan berbuat maksiat, anak yang akan berbuat durhaka. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Nuh.
Allah memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang besar. Dengan kapal itu Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman dan taat terhadap perintah Allah pasti akan selamat. Sedangkan kaumnya yang kafir, yang musyrik, yang munafik, ingkar dan durhaka akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar, sehingga tidak seorang pun mereka yang selamat, semua pasti binasa. Sewaktu Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dan pengikutnya membuat kapal di atas bukit, kaumnya yang ingkar, yang kafir, yang musyrik selalu mengolok-olok, selalu menghina, mengejek dan mengatakan Nabi Nuh sudah terlihat gila, mereng otaknya. Masa di musim kemarau yang panjang dan cuacanya yang panas begini kok membuat kapal di atas gunung lagi? Demikianlah keterlaluan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka bahkan ada yang tega, ada yang berani buat kotoran di dalam kapal Nabi Nuh. Saat itu belum selesai dibuat. Tentunya hal itu mereka lakukan ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat kapal pembuatan kapal. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menderita sakit yang sangat-sangat parah, dan hebatnya tidak seorang pun yang bisa mengobati, tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan. Akhirnya dengan merengek-rengek mereka minta kepada Nabi Nuh untuk mengobati, untuk menyembuhkan. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh hanya menyuruh supaya mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Sesudah itu mereka langsung sembuh dari sakitnya. Ada seorang lagi yang mempunyai penyakit kulit, penyakit gudeg, tidak sengaja gara-gara tercebur ke dalam kotoran, seketika dia langsung sembuh dari sakitnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya banyak orang beramai-ramai, banyak orang berbondong-bondong berebut kotoran manusia yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Sampai-sampai ada yang menjilat-jilat kotoran hingga benar-benar bersih, tidak ada bekas, tidak berbau. Sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh mengajak pengikutnya yang beriman memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai pasang-pasang binatang dalam kapal itu. Tidak berapa lama setelah Nabi Nuh dan semua pengikutnya yang taat, yang beriman memasuki kapal, maka langit yang tadinya cerah, terang benderang, tidak berawan di Allah Subhanahu wa taala, mendadak berubah menjadi mendung hitam, kelam, gelap gulita. Hujan lebat diiringi badai topan, suara gemuruh ditambah angin kencang yang berembusan. Bumi menjadi gonjang-ganjing, langit menjadi kelap-kelap, gelombang besar di lautan jadi pasang, air dari dalam tanah juga memancar dengan derasnya ke permukaan bumi. Semua rumah-rumah mulai terendam. Banjir bandang besar menambah bingung dan kepanikan semua orang. Namun dari kejauhan Nabi Nuh melihat salah seorang putranya, yaitu Kan'an, sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil, "Hai anakku, naiklah ke kapalku, maka kau akan selamat. Karena pada hari ini tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dari azabnya Allah Subhanahu wa taala." Tapi Kan'an dengan sombongnya terus berlari-lari
tidak mengirakan panggilan ayahnya, dikira hanya banjir biasa. Namun Nabi Nuh merasa kasihan, bagaimanapun Kan'an itu adalah putranya sendiri. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar Kan'an diselamatkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan Nabi Nuh, sebab Kan'an itu walaupun putra kandung Nabi Nuh sendiri, ia anak yang durhaka, tidak taat terhadap Allah, tidak taat terhadap orang tuanya, lebih suka hidup bergaul dengan orang-orang kafir. Berdasarkan suatu riwayat, kapal yang membawa Nabi Nuh dan semua pengikutnya berlayar selama 40 hari. Sesudah itu banjir mulai mereda. Nabi Nuh diperintahkan untuk turun dari kapalnya. Dengan demikian binasalah semua orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang ingkar menentang perintah-perintah Allah dan mengolok, mengejek, menghina dakwahnya Nabi Nuh. Tamatlah riwayatnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya di sini saja apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asrina insana bismillah. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul bi rahmatika wa aqul